Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi laporan keuangan, kerangka hukum, deskripsi kegiatan. Dan sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Megawati Hari, dan yang kedua ada Guainete Intang, dan yang ketiga ada Messi Turukan, dan yang keempat ada Mega Malonda. Baiklah, kita masuk dalam materi laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Kita masuk dalam jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara jelas. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow, ini diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Fungsi laporan keuangan yang pertama menyajikan informasi keuangan, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas, yang keempat evaluasi kinerja, yang kelima perencanaan keuangan, yang keenam pematuhan aturan akuntan, yang ketujuh evaluasi efisiensi operasional. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan kelengkapan atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi sehingga dapat diketahui modal akhir. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Manfaat laporan. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. Laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya, membantu menetapkan kebijakan secara tepat, meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang. Unsur-unsur laporan keuangan. Ada 4 unsur dalam laporan keuangan sebuah perusahaan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Kita masuk pada laporan arus kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Kerangka hukum adalah undang-undang yang lebih spesifik dari ketentuan konstitusi. Aturan-aturan tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban dan prinsip-prinsip umum, namun menyerahkan tugas kepada otoritas yang mengaturnya, menetapkan undang-undang yang lebih lanjut dan tindakan-tindakan spesifik lainnya, jika diperlukan.
Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Berdasarkan hal itu, maka teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang juga bisa dibayangkan oleh pembaca. Yang berikut pengertian deskripsi kegiatan merupakan suatu bentuk penjelasan secara tertulis mengenai kegiatan yang dilakukan. Contoh deskripsi kegiatan dapat digunakan dalam berbagai macam hal, seperti memperkenalkan kegiatan kepada masyarakat atau menuliskan laporan kegiatan. Neliti, majalah online yang berfokus pada research dan akademik, menyatakan bahwa deskripsi kegiatan yang baik dan detail dapat membantu pembaca untuk lebih memahami kegiatan yang dilakukan dan meningkatkan akurasi informasi yang disampaikan. Namun, seringkali kita masih kesulitan dalam membuat deskripsi kegiatan yang baik dan menarik bagi pembaca. Yang berikut kelebihan contoh deskripsi kegiatan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pembaca tentang kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman pada informasi yang disampaikan. Yang ketiga, mempermudah penyebaran informasi kegiatan. Yang keempat, memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan dan hasil dari kegiatan. Yang kelima, memperlihatkan keseriusan dan profesionalitas dalam mengelola sebuah kegiatan. Yang keenam, dapat meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja dan pelaporan kegiatan. Ada juga kekurangan dari contoh deskripsi kegiatan, yaitu yang pertama, memerlukan waktu dan usaha dalam membuat deskripsi kegiatan yang baik dan detail. Yang kedua, merupakan kegiatan yang terkadang diabaikan atau dianggap sepele. Yang ketiga, memerlukan pandangan dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dan akurat. Yang keempat, tidak semua orang memiliki kemampuan menuliskan deskripsi kegiatan yang baik dan menarik. Yang kelima, terdapat risiko kesalahpahaman dalam penjelasan kegiatan yang tidak ditujukan kepada target audiens yang tepat. Dan yang keenam, dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif dan perbedaan interpretasi informasi. Dan yang ketujuh, harus jeli dalam memilih kata-kata dan menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan konflik atau ketidaksesuaian. Yang berikut ada contoh deskripsi kegiatan. Nama kegiatan senam pagi, deskripsi kegiatan. Senam pagi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh staf dan mahasiswa setiap hari Jumat pagi. Kegiatan dimulai pukul 7 pagi dengan durasi sekitar 30 menit. Senam pagi bertujuan untuk menjaga kesehatan dan memulai aktivitas kerja dan perkuliahan dengan semangat yang lebih baik. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton.